Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin prosedur kerja room attendant. Yang kemarin kita bahas adalah persiapan awal jam kerja, yang kedua persiapan kerja, dan yang berikutnya adalah pemeriksaan awal. Jadi pada saat kalian bekerja itu harus ada pemeriksaan awal untuk mengetahui ya. Jadi semua kamar itu kita periksa dulu, baik itu yang vacant clean, occupied ataupun check out seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah kita bahas yakinkan tidak ada tanda don't disturb terpasang di pegangan pintu atau di direction yang menyala. Jadi pada saat kalian memeriksa itu pastikan kamar itu tidak ada yang occupied ya, terutama tidak ada tanda don't disturb terpasang di pegangan pintu atau di lighting sign ya. Jadi biasanya di hotel itu ada yang menggunakan card ya. Biasanya ada di baliknya dia don't disturb, dan di baliknya yaitu please steady atau untuk membersihkan. Begitu juga pada saat di ND lighting set. Jadi di hotel itu ada biasanya ada, kalau memang dia sudah menggunakan lighting, biasanya yang kalau di ND itu warna merah, yang please steady itu warna hijau seperti itu. Jadi kalian kalau memang dia sudah menyala warna merah di ND lighting, jangan sampai diganggu atau dia memasang di ND disrupt card. Itu tergantung hotelnya ya, mau menggunakan yang mana. Terus yang berikutnya adalah ketuk pintu kamar dan bunyikan bel dengan menyebutkan jati diri housekeeping ya. Housekeeping please, seperti itu. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Jadi kalau kalian mengetuk pintu juga harus pelan-pelan, jangan sampai kalian mengetuk pintu seperti orang maling seperti itu ya. Keduknya mengetuknya sesuka hati. Jadi ada aturannya, harus kita sopan kepada orang, kita harus lebih polite ya. Seperti itu. Membunyikan bel juga seperti itu, jangan dimain-mainkan seperti itu ya. Nah, ini dilakukan selama 3 kali. Jika tidak ada jawaban, buka pintu pelan-pelan dengan mengucapkan excuse me housekeeping, seperti itu ya. Jadi kalau memang tidak ada jawaban dari tamu, kalian harus mengucapkan buka pintu pelan-pelan dan mengucapkan excuse me, takutnya ada tamu yang di dalam, baik mandi ataupun masih tidur, seperti itu. Masuk ke kamar dan yakinkan tidak ada tamu yang sedang tidur atau di kamar mandi. Ya, jadi kalian masuk, yakinkan di kamar itu ada tamu sedang tidur atau mandi. Pastikan di hotel itu kebanyakan kamar mandi terletak di depan, dekat pintu. Jadi kalau dia mandi atau mungkin di kamar mandi, kalian mendengarkan. Nah, apabila ada tamu yang di kamar mandi ya, jangan sampai kalian masuk. Begitu juga pada saat tamu sedang tidur, jangan sembarangan kalian masuk. Jika ada tamu sedang tidur atau di kamar mandi, keluar dari kamar dan tutup pintu pelan-pelan. Jika kalian terdengar ada tamu di kamar mandi dan kelihatan tamu itu sedang tidur, kalian keluar pelan-pelan. Jangan sampai kalian masuk ya, seperti itu. Periksa status kamar dan catat dalam room attendant worksheet. Jadi kalau memang dia di ND ya kalian tulis. Kalau dia memang tamunya tidur, tulis. Seperti itu. Kita memastikan. Dan apabila ada kamar yang vacant clean, ternyata di kamarnya ada tamunya, kalian juga tulis. Kalian laporan ke supervisor bahwa kamar sekian ada tamunya, seperti itu. Mau dibersihkan atau tidak. Dan apabila dia disturb juga ditulis di worksheet ya, room attendant worksheet atau room boy control sheet. Itu tergantung hotelnya mau menggunakan kata-kata yang mana, seperti itu. Apabila dia DND ya tadi saya tambahin lagi, apabila DND kalian tulis form ya, form di situ tulis mau jam berapa dibersihkan, atau kalau memang kalian membersihkan, tolong hubungin ke order taker housekeeping atau housekeeping office untuk nanti
dibersihkan oleh room attendant, seperti itu. Jika tamu ada di dalam kamar, beri salam dan tanyakan apakah ada cucian yang akan dikirim ke bagian laundry. Good morning, sir, madam. Do you have some laundry for today? I'm sorry to disturb you. Jadi, pada saat kalian ketuk ternyata ada tamunya, kalian tanyakan apakah dia mempunyai laundry untuk di laundry atau tidak untuk hari ini. Dan jangan lupa kalian meminta maaf kalau telah mengganggu, seperti itu ya. Jadi kalian tanyakan kalau memang ada laundryan, beri tanda kamar dan mengirimkan cucian ke laundry dan catat statusnya dalam room attendant worksheet. Jadi kalian tulis ya. Biasanya dari runner akan mengambil cucian laundry tersebut. Jangan lupa kalian tulis kamarnya berapa, terus pakaiannya apa saja ya. Nanti pada saat tamunya komplain segala macam, kalian punya catatan dan di room attendant worksheet juga kalian bubuhkan ya, catat. Takutnya si tamunya lupa atau segala macam, kalian yang terkena, seperti itu. Kalau memang ada catatan, kalian tidak akan terkena atau terkena komplain, karena kalian kalau bekerja di sebuah hotel atau segala macam, kalian harus well prepared, kalian harus waspada terhadap komplainan tamu, karena kadang-kadang tamu itu mencari masalah, mencari komplain supaya mendapat menginap gratis dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan di waktu melakukan pemeriksaan awal. Jika di waktu pemeriksaan kamar ditemukan kerusakan, segera sampaikan hal tersebut ke engineering department dan ke order taker housekeeping untuk dibuatkan order. Jadi pada saat kalian memeriksa kamar, ternyata di situ lampunya kalian periksakan, kalian nyalakan, terus TV-nya, AC-nya kalian coba semua dan terjadi kerusakan, kalian laporan ke order taker. Dan biasanya order taker membuat work order dan dikasih ke engineering, dan engineering akan diperbaiki, seperti itu ya. Sehingga pada saat kamarnya tidak terlalu lama untuk rusak dan tidak bisa dijual ya, seperti itu ya. Apabila ada kerusakan yang lain seperti table ya, dressing table, work table, coffee table rusak atau mungkin patah segala macam ya, kalian harus cepat-cepat melaporkan ke order taker supaya diperbaiki dan dibuatkan work order ke engineering ya, diperbaiki oleh engineering department. Untuk kamar yang berstatus VD atau check out, periksalah jika ada barang tamu yang tertinggal atau barang hotel yang terbawa oleh tamu. Jadi kalian periksa dulu. Apabila tamunya masih ada di hotel, ya kalian segera konfirmasi ke front office apakah tamu masih ada di lobby atau tidak. Kalau memang tidak, mungkin akan dihubungi nomor yang berikutnya kalau barangnya ada ketinggalan, seperti itu ya. Yang berikutnya, jika ditemukan barang tamu yang tertinggal, segera informasikan hal ini kepada order taker housekeeping agar dicatat di dalam lost and found, dan segera serahkan barang tersebut kepada floor supervisor untuk dikirim ke housekeeping office. Jadi kalau memang tamunya tidak ada di lobby dan tamunya sudah tidak ada di daerah tersebut, kita infokan ke order taker bahwa ada barang yang tertinggal, sehingga pada saat order taker mencatat, atau mungkin order taker akan menghubungi front office apakah tamunya masih ada di sekitar daerah itu atau tidak. Kalau memang masih, bisa kita antar gitu, untuk menjaga image hotel itu, bahwa hotel itu memang peduli kepada tamu, hotel itu jujur ya, sehingga tamu itu merasa nyaman dan akhirnya kembali lagi. Itu membuat citra hotel kita baik, seperti itu. Jadi barang tamu yang ketinggalan jadi antar, gimana, pasti baik kan karyawannya ya, seperti itu. Contohnya kalian lah, kalau kalian
menginap di sebuah hotel, terus barang kalian ketinggalan dan jauh-jauh dianterin, kalau kalian masih di daerah itu, kan pasti merasa wow, luar biasa gitu kan. Sehingga tamu itu merasa nyaman apabila dia datang ke daerah itu dan akan menginap di hotel tersebut lagi, seperti itu. Itu yang ingin diberikan kepada hotel. Nah, di Lost California ini nanti akan kita bahas materinya tersendiri di materi-materi yang berikutnya ya. Jika ditemukan barang hotel yang hilang, segera telepon front office kasir untuk menahan tamu. Tapi jika tamu sudah pergi, dilaporkan hal tersebut kepada floor supervisor dan order taker agar dicatat dalam missing record book. Jadi pada saat kalian memeriksa, periksa barang-barang hotel, apakah ada yang dibawa tamu atau tidak. Kebanyakan yang dibawa tamu adalah towel ya. Towel itu sangat riskan untuk dibawa oleh tamu, apalagi yang face towel. Hand towel itu sangat riskan banget. Kalau buat towel karena besar ya, jadi agak jarang orang. Tapi ada juga tamu yang membawa kettle. Kalau pemanas air itu juga ada juga yang dibawa. Mungkin kalian pernah melihat ya berita-berita yang ada di TV segala macam ya, seperti itu. Tamu membawa barang-barang dari hotel, ya kalau dia mau bayar ya nggak masalah, akan dipersilakan membawa. Tapi kalau memang dia tidak mau bayar, berarti ya kita ambil lagi barang-barangnya tersebut, seperti itu ya. Jadi kalian periksa dulu towelnya satu kamar itu ada berapa, towel, hand towel, face towelnya ada berapa, seperti itu, dan barang-barang yang lain ya. Kalian periksa perabotan-perabotan yang lain yang ada di hotel tersebut, kalian periksa masih ada atau tidak. Kalau memang tidak ada, kalian lapor. Kalau memang tamunya sudah jauh ya kita laporkan ke floor supervisor atau dan order taker kalau ada kamar itu kehilangan barang, seperti itu. Nah, ini prosedur memasuki kamar. Nah, ini tadi kan kita prosedur memeriksa. Nah, ini prosedur memasuki kamar ya. Pertama, periksa status kamar. Kalian lihat status kamarnya itu apa? Mau VC, mau VD, mau occupied. Jadi kalian harus periksa semua status kamarnya. Yang kedua, ketuk pintu, bunyikan bel disertai menyebutkan jati diri. Housekeeping lakukan ini sebanyak 3 kali. Beri jarak waktu ketukan pertama ke ketukan berikutnya. Jadi kalian ketuk housekeeping please atau housekeeping saja boleh. Housekeeping ketuknya adalah tok 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 seperti itu. Jadi kalian harus mengetuknya secara perlahan-lahan, pelan-pelan, sehingga pada saat tamunya tidak merasa ganggu apabila ada tamunya, seperti itu ya. Jangan seperti mengetuk seperti maling atau menggedor-ngedor pintunya, atau mungkin kalau memang ada belnya kalian mainin seperti itu ya. Itu lakukan selama 3 kali memang kalau memang tidak ada jawaban ya. Kalau memang sekali sudah ada jawabannya jangan lakukan 3 kali ya. Sekali saja cukup, seperti itu. Jika tidak ada jawaban sampai ketukan ketiga, buka pintu pelan-pelan dengan mengucapkan excuse me housekeeping. Nah itu. Jadi kalau kalian di kamar itu tidak ada jawaban dari tamu atau mungkin kamarnya tidak ada tamunya, kalian mengucapkan excuse me housekeeping dan buka pintu secara pelan-pelan. Takutnya tamunya tidur atau mungkin di kamar mandi ya. Masuk ke kamar dan yakinkan tidak ada tamu yang sedang tidur atau di kamar mandi tadi. Jadi kalian yakinkan kalau memang ada tamunya sedang tidur di kamar mandi, kalian jangan langsung masuk ya, seperti itu. Jika ada tamu sedang tidur atau di kamar mandi, keluar dari kamar dan tutup pintu pelan-pelan. Nah ini, jadi kalau kalian ke kamar ternyata tamunya ada di kamar mandi atau mungkin dia sedang tidur, ya kan kita tidak tahu tamunya itu pulangnya jam berapa segala macam. Kita harus
menjaga kenyamanan tamu seperti itu. Jadi jangan masuk saja, jangan ya. Kalau memang dia di kamar mandi sedang mandi atau mungkin sedang buang air besar atau mungkin segala macam di kamar mandi atau di bathroom, kalian tutup pintu pelan-pelan. Kalau memang tidak ada tamu, ya, buka pintu lebar-lebar dan ganjal menggunakan door stopper. Nah, biasanya pintu hotel itu dia akan menutup pelan-pelan ya. Jadi akan jalan dan lama-lama akan menutup. Nah, dengan kondisi seperti itu kalian harus mengganjal dengan door stopper supaya tidak menutup sendiri pintunya ya. Seperti itu. Buka lebar-lebar dan ganjal dengan posisi troli di depannya. Seperti itu. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan jika memasuki kamar tamu. Yang pertama, dilarang mengetuk pintu jika terpasang tanda disrupt pintu. Don't disrupt ya di pintu. Jadi pada saat kalian tadi sudah saya jelaskan, apabila kamar tamu atau di pintunya terpasang don't disturb ya, itu jangan diganggu, jangan diketuk apapun ya, jangan diganggu. Cuma kalian buatkan sebuah memo dan tulisannya mau jam berapa dibersihkan atau tidak, hubungin housekeeping office di nomor sekian atau mungkin dial sekian gitu ya. Jadi kasih memo saja dan letakkan di bawah pintu. Jika diketahui tamu sedang tidur, keluar kamar dan tutup pintu pelan-pelan. Tadi saya sudah jelaskan, apabila tamunya sedang tidur, kan kita tidak tahu tamunya itu pulang jam berapa, ngantuk, perlu baru tidur atau segala macam. Kalau tamunya sedang tidur, ya kita harus keluar pelan-pelan. Jangan masuk dan mengganggu tamunya tersebut ya, sehingga tamunya merasa tidak nyaman. Jika tamu terbangun dari tidur, minta maaf dan keluar dari kamar. Sorry to disturb you. You sir, madam, when I can clean your room. Jadi kita tanyakan kalau memang tamunya bangun dari tidur. Ternyata kita buka, ternyata tamunya masih tidur dan kita tanyakan kapan mau dibersihkan, jam berapa, seperti itu. Mungkin jam saat kalian pada saat pagi hari dan dia mau dibersihkan pada siang hari, ya kalian harus bilang jam berapa, kalian tanyakan seperti itu. Kalau memang dia tidak mau, ya kita tulis saja di report. Kalau jam berapapun kita tulis. Dia maunya jam 1, ya kita tulis jam 1 mau dibersihkan kamar sekian, seperti itu. Jika tamu ada di dalam kamar, tanyakan apakah kamar terdapat dibersihkan ya. Jadi kalau ada tamu, kalian tanyakan di kamar itu apakah mau dibersihkan atau tidak, seperti itu. Apabila tidak mau, ya sudah, kita tulis tidak mau dibersihkan, seperti itu. Kalau memang mau dibersihkan, langsung kita bersihkan. Kalau memang nanti dulu ya, mau dibersihkan mungkin 1 jam lagi, ya udah kita tulis di room attendant worksheet-nya, kita tulis jam 1, atau room boy control sheet-nya ya, kita tulis. Kalau memang dia tidak mau, juga tulis. Apabila nanti ada suatu saat tamunya komplain segala macam, kok kamar saya nggak dibersihkan segala macam, ternyata setelah kita cek, ternyata dia memang tidak mau untuk dibersihkan, seperti itu. Jadi kalian harus setiap kalian harus siap untuk memastikan bahwa semua yang dikatakan, dan apabila tamu tidak mau, kalian harus catat, seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertemuan ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.